Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatno, CGP angkatan 9 dari SMP PGRI Kedongan Bunder bersama rekan saya Bapak Sahri Susanto dari SMK N1 Jatibarang dan rekan yang satu lagi Bapak Suwiryo dari SMA N1 Slieg. Saya di sini ingin mendemonstrasikan praktek coaching. Saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach itu Pak Sahri dan sebagai coach itu Pak Suwiryo. Adapun praktek yang pada praktek coaching kali ini rekan guru saya Pak Suwiryo merupakan seorang guru SMA, kemudian di sekolah mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak di kelas sehingga pembelajaran yang kurang efektif dan monoton. Pak Suwiryo ini ingin berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalah ini. Baik, saya mulai saja mengenai pra-observasi kali ini. Mangga Pak Sahri. Pak Sahri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sesuai janji kita Pak ya. Iya. Kemarin saya ingin bincang-bincang atau berdiskusi sebentar Pak. Baik Pak, silakan sesuai janji yang kemarin berdiskusi dengan saya terkait coaching yang akan menggunakan alur tirta Pak. Nanti Pak Sahri akan melakukan coaching dengan Pak Suwiryo dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik Pak. Nanti kita akan melaksanakan 4 kriteria: kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih Pak? Jadi gini Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaannya harus yang berbobot Pak, seperti itu. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik nih Pak, kompetensi yang akan diterapkan oleh Bapak seperti apa Pak? Kompetensi yang akan saya terapkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa menggali potensi dari coach, kemudian untuk menemukan solusinya, seperti itu. Baik, semuanya telah saya catat nih Pak. Berarti untuk mengetahui apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya nih Pak? Kebetulan hari ini saya udah ada janji Pak dengan Pak Suwiryo ya, yang akan coaching hari ini dengan saya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Silakan mangga melaksanakan coaching dengan Pak Suwiryo. Mangga bisa dimulai. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Mangga Pak Suwiryo, Pak Sahri. Ya, Assalamualaikum Pak Suwiryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahri. Baik Pak, sesuai janji kemarin ya, katanya Bapak ingin berdiskusi atau berbincang-bincang dengan saya Pak. Jadi apa nih Pak yang akan kita bicarakan nih Pak? Ini terima kasih Pak waktunya Pak ya. Maaf mengganggu apabila kegiatan Bapak saya
saya mengalami akhir-akhir ini Pak, saya merasa tuh murid-murid saya di kelas yang saya bikin di sana itu kadang kurang antusias dalam pembelajaran Pak, sehingga pembelajaran itu berjalan kadang-kadang monoton, sehingga motivasi siswa juga kadang-kadang kurang gitu Pak. Jadi menurut pendapat Bapak nih, obrolan kita hari ini tuh tentang apa ya Pak? Untuk hari ini Mas, Tujuannya seperti itu. hari ini saya angkat itu solusi atas permasalahan yang tadi saya ungkapkan Pak, yaitu tentang masalah pembelajaran siswa yang kurang antusias dan kurang motivasi. Itu Pak. Oh gitu Pak ya. Baik Pak. Untuk pertanyaan pertama dari saya nih Pak. Siswa bisa antusias itu pasti ada penyebabnya nih Pak. Menurut Bapak nih, hal apa saja sih Pak yang bisa menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak nih Pak? Sebentar Pak, saya ingin kembali pembelajaran yang lalu Pak ya. Iya. Kalau seingat saya sih yang murid itu kurang antusias atau motivasinya kurang itu pertama Pak, cara pembelajaran yang konvensional Pak, dengan menggunakannya metode ceramah, sehingga kadang-kadang peserta didik itu apa itu dia merasakan membosankan. Karena apa? Karena merupakan satu arah monoton, sehingga kalau saya lihat sih lebih dominan itu untuk berbicara ke guru gitu Pak. Harusnya kalau saya sih harusnya peserta didik biar dia lebih aktif gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada peserta didik atau anak didik saya itu untuk berdapat aktif Pak, berbicara dalam pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi dalam satu arah. Itu Pak, kalau yang saya rasakan sih Pak. Oh begitu Pak ya. Nah sekarang menurut Bapak nih, kira-kira apa saja sih Pak yang dapat membuat murid Bapak antusias kembali dalam pembelajaran? Kalau saya lihat ya dengan karakteristik siswa yang ada di kelas nih, kayaknya yang pembelajaran menyenangkan Pak, dan tidak membosankan gitu kan istilahnya. Oh gitu Pak ya. Ya, saya setuju sih Pak dengan pendapat Bapak seperti itu. Nah, kemudian menurut Bapak sendiri, apa yang bisa membuat murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran? Nah ini bisa bikin Pak. Kalau menurut saya harusnya pembelajaran itu harus terpusat pada siswa Pak, student teacher lah istilahnya. Dan diminta mereka untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara apa? Dengan itu tadi tidak satu arah. Dan coba sesekali diseling dengan menggunakan speaking Pak, supaya nanti siswa itu tidak jenuh dalam pola berpikir Pak. Itu sih Pak. Oh gitu Pak ya. Oh iya. Nah ini kemudian Pak nih, menurut Bapak sendiri nih, sumber belajar apa nih Pak yang dipakai dalam pembelajaran Bapak nih Pak? Biasanya kan berpengaruh seperti itu. Betul Pak. Nah kalau saya perhatikan juga, karena siswa itu kan memegang paket Pak ya, sumber belajar itu adalah salah satu dari teks dan paket tersebut yang dari perpustakaan dikasih itu Pak. Iya, seperti itu Pak ya. Nah kemudian untuk sumber lain, adakah yang lain Pak sumbernya? Ini nih, kalau saya Pak, karena siswa itu sekarang zaman sangat canggih, rencana saya sih rencana sumber belajar teknik kolaboratif Pak, misalkan kayak download atau menggunakan YouTube, sehingga nanti anak-anak tersebut akan eksplorasi Pak dengan menggunakan seperti itu ya, otomatis harus ada sumber internet yang baik. Itu Pak rencana saya sih. Ya, Nah berarti saya sangat setuju nih Pak dengan pendapat Bapak seperti itu ya. Kemudian saya yakin sekali Pak, Bapak bisa lah menggunakan berbagai sumber belajar seperti itu, dan pasti akan bisa membuat murid-murid Bapak antusias kembali dalam pembelajaran. Kemudian rencana selanjutnya apa nih Pak yang Bapak akan lakukan supaya rencana ini bisa dilaksanakan gitu Pak? Pertama Pak, kayaknya saya akan mencoba belajar menyenangkan. Tadi teknologi yang ada siswa dan akan bagus Pak. Misalnya yang kedua, memberikan tugas sesuai dengan minat dan karakteristik peserta didik Pak. Istilahnya saya akan paksa pembelajaran itu diferensiasi Pak, sehingga nanti murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang semangat dan senang mengerjakan tugasnya Pak. Itu Pak. Oh gitu Pak ya. Sangat
bagus sekali itu Pak. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak. Nah kemudian kita kan setelah melaksanakan itu Pak, untuk komitmen nih Pak ke depannya. Nah komitmen Bapak terhadap pembelajaran ini seperti apa ya Pak? Ini Pak, saya juga nanti berkomitmen ke depannya untuk selalu membuat rancangan belajar dengan menggunakan berbagai sumber referensi belajar Pak, supaya nanti betul-betul itu bisa mengeksplorasi dan senang dalam melakukan tugas mahasiswa dan bakatnya siswa masing-masing Pak. Itu Pak. Oh iya, iya. Bagus sekali Pak ya. Ya saya sangat mendukung sih komitmen Bapak seperti itu. Nah kemudian mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan, dan seperti itu Pak yang kita harapkan juga lah untuk semuanya. Siap Pak, terima kasih Pak ya. Akhirnya ketemu solusinya nih Pak, berkat Pak Sari bisa membuat solusi dan berdiskusi dengan menemukan masalah yang tadi disampaikan. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak ya. Nanti saya tunggu kabar berikutnya nih Pak. Mudah-mudahan ada perbaikan di kemudian hari Pak ya. Oke, amin. Baik Pak, tadi kan sudah melaksanakan coaching nih Pak. Bagaimana Pak hasilnya Pak? Pak Sahri, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya Pak. Alhamdulillah Pak hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, kita langsung saja bahas analisa ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal nih Pak. Apa sih Pak ketercapaian kompetensinya Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikatornya Pak? Ketercapaian tadi indikatornya Pak? Ya, saya sudah memberikan saya sudah memberikan kehadiran penuh Pak selama melakukan coaching dengan Pak Suwiryo. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, atau istilahnya mendengarkan dengan rasa Pak. Kemudian dan saya menatap dan fokus kepada coach atau Pak Suwiryo, kemudian memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada Pak Suwiryo atau coach. Seperti itu Pak. Baik, setelah saya observasi, memang Bapak sudah melakukan coaching yang sangat bagus Pak, menurut saya Pak. Ya, terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian kepada saya Pak ya, atas coaching saya dengan Pak Suwiryo. Baik, selanjutnya apa sih Pak langkah-langkah Bapak mengenai pengembangan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot tuh Pak? Kompetensinya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya seperti apa nih Pak? Ya. Baik Pak, yang nanti yang saya akan laksanakan itu Pak, melakukan refleksi diri dulu Pak terlebih dahulu. Kemudian kekurangan apa yang ada pada diri saya sendiri, kemudian saya memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain Pak. Baik Pak, jadi rencana Bapak kan akan mencari referensi tersebut nih Pak. Mencari referensi tersebut ya Pak? Iya. Ya seperti itu Pak. Saya akan laksanakan dengan secepatnya Pak. Nanti kita akan bertemu lagi Pak untuk progres perkembangannya nih Pak. Hanya itu sih Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya nih Pak. Mangga Pak. Nanti dijadwalkan. Jadwalkan kembali Pak untuk progres ke depan perkembangannya ya Pak. Terima kasih nih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya.